Ya, selamat siang adik-adik. Nah, saat ini abang-abang kalian lagi proses mengassembling solar tracker yang rencananya nanti bahwa fotovoltaik yang ada ukuran, khususnya ukuran 100 watt peak, akan diukur di sini berapa tegangan dan daya maksimum atau yang efisien yang bisa dihasilkan fotovoltaik ini dengan menggunakan fasilitas solar tracker. Nah, solar tracker ini sebenarnya tidak asing lagi bagi adik-adik khususnya yang sering berhubungan dengan panel surya, dan ini sudah dipakai di beberapa laboratorium, bahkan percobaan-percobaan yang menghasilkan dan mendapatkan energi listrik khususnya dari solar panel atau fotovoltaik yang saat ini banyak kita dapatkan di pasaran, bahkan di luar negeri khususnya daerah Cina. Panel surya ini tidak asing lagi, dan sekarang sudah tidak mengharapkan BBM lagi untuk mendapatkan sumber energi sebagai kebutuhan masyarakat, karena diprediksi beberapa puluh tahun lagi bahan bakar akan habis, sehingga beralih ke yang namanya pembangkit listrik tenaga surya. Nah, adik-adik kalian di sini mencoba membuat suatu desain yang berhubungan dengan solar tracker ini. Ada kebetulan 4 orang yang mengerjakan ini dalam tugas akhir, tapi masing-masing dengan substansi yang berbeda tugas akhirnya. Nah, ini ada yang pakai monoaksis, 2 aksis atau double aksis, ada juga tanpa double aksis. Nah, sehingga menjadi satu kesatuan yang bisa didapatkan nanti berapa sebenarnya arus atau energi listrik dalam artian tegangan dan daya yang dihasilkan fotovoltaik dengan ukuran 100 watt ini dengan memakai solar tracker. Nah, ada memang beberapa fotovoltaik yang tidak memakai solar tracker yang biasa kita lihat di hampir di semua tempat. Mungkin ada beberapa rumah atau klaster-klaster tertentu perumahan sudah memakai fotovoltaik ini sebagai pembangkit tenaga listrik yang tidak tergantung lagi kepada PLN. Nah, ini sekarang adik-adik kalian ini menginisiasi bagaimana sebenarnya pengaruh solar tracker itu terhadap fotovoltaik yang dipasang khususnya di daerah area laboratorium Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin Mensen. Karena radiasi matahari itu berbeda di setiap tempat. Nah, dalam artian di daerah atau area yang dekat dengan Universitas Hasanuddin Mensen dengan daerah tertentu, saya sebutkanlah jaraknya 40 sampai 50 km, kualitas radiasi matahari pasti berbeda. Nah, jadi adik-adik di sini mengukur kualitas radiasi matahari yang dihasilkan matahari itu yang menyinari fotovoltaik ini, sejauh mana dia fotovoltaik ini menghasilkan daya dan tegangan jika dikombinasikan dengan solar tracker ini. Nah, ada beberapa pertimbangan untuk pembuatan solar tracker ini. Jadi kalau dia double aksis tentu berbeda dengan yang mono aksis. Yang double aksis itu lebih cenderung bisa mengikuti arah perputaran matahari, dalam artian energi atau radiasi matahari yang langsung terpapar ke fotovoltaik bisa menangkap, menyerap
radiasi matahari secara maksimum sehingga daya atau tegangan yang dihasilkan oleh solar panel ini lebih maksimum. Nah, adik-adik, ini memang tidak bisa kami sebutkan tidak terlalu bagus sekali, tapi dasar-dasar keilmuan untuk pemanfaatan solar tracker ini, dan memang kita sama-sama tahu bahwa solar tracker ini bukan hanya saat ini ada, sudah lama ada solar tracker, tapi dalam pemanfaatannya mungkin berbeda di setiap daerah. Kalau adik-adik kita ini lebih dominan kepada pengaruh solar tracker ini dengan double axis atau mono axis dan tanpa solar tracker, adik-adik ini akan mengukur berapa sebenarnya tegangan atau daya yang keluar dari fotovoltaik ini, khususnya yang 100 watt peak. Nah, jadi bagi adik-adik yang memang hobi yang lagi booming sekarang energi baru dan terbarukan, kita di sini juga menyediakan dan memberikan kepada adik-adik yang hobi untuk becak listrik yang sudah duluan abang-abang kalian sudah buat dengan tenaga listrik, kerjasama Fakultas Teknik dengan PLN Sumatera Utara. Jadi ini sudah siap meluncur, tinggal penyempurnaan di yang belum sempurna. Misalnya untuk tim selanjutnya, lanjutan dari becak listrik ini akan dibuat panel surya di atas atap becak listrik ini, di mana tujuannya untuk mendapatkan tenaga, bahwa tenaga itu bisa kita alihkan ke baterai supaya jarak tempuh dari becak listrik ini bisa lebih lama dan lebih panjang, diharapkan lebih lama, karena sambil berjalan, sambil baterainya dicas dengan tenaga dari fotovoltaik atau panel surya yang ada di atap becak tersebut. Nah, ini lokasinya di Laboratorium Inovasi dan Pengembangan Fakultas Teknik, yang saat ini juga kelompok mobil listrik Alogo ini sedang dalam proses pembuatan penyempurnaan kontrol yang mengalami ada gangguan sedikit sehingga kecepatannya tidak normal. Nah, mobil listrik yang sementara kami buat ini, atau adik-adik atau abang-abang kalian sudah mulai membuatnya dari 2020, lambat laun ada penyempurnaan di sana sini, termasuk kasis, termasuk manuver dari mobil listrik ini biar lebih bagus di jalanan saat beroperasi. Ini direncanakan bulan September sudah bisa beroperasi di jalanan dengan normal. Hanya masalahnya saat ini karena terlalu sering beroperasi di jalanan, surat-suratnya ya tidak lengkap, jadi bisa berhadapan nanti bermasalah dengan polisi lalu lintas. Tapi untuk uji cobanya bahwa kecepatan dari mobil Alogo ini 40 km maksimum dengan beban penuh, dalam artian beban penuh, satu supir 2 penumpang karena itu yang tersedia, atau dengan bobot rata-rata 350 kg penumpang. Nah, adik-adik yang ingin atau berminat mendaftar khususnya ke program studi teknik mesin Universitas Kabupaten, jangan ragu. Kita di sini disediakan beberapa fasilitas untuk beasiswa, kerjasama juga banyak ke luar negeri. Nah, abang-abang kalian yang sudah duluan tamat, bahkan ada yang 3,5 tahun dengan cepat bisa menyelesaikan studinya dengan persyaratan ada
kualifikasi atau tes-tes tertentu untuk PKL di luar negeri, dan itu sudah kerjasama kita dengan IUTM di Malaysia dan salah satu universitas atau semacam institut teknologi di Cismis, Jerman. Itu kita kerjasama dan abang-abang kalian di situ melaksanakan PKL sehingga mempercepat, mempersingkat waktu studi Anda di Fakultas Teknik. Nah, untuk ke depan ini energi baru terbarukan itu sudah tidak menjadi asing lagi bagi kita, karena energi-energi yang bersumber dari saya sebutkanlah tidak dari BBM, kita harus berinovasi terus. Salah satu caranya energi pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk solar tracker ini sudah dimulai, abang-abang kalian di sini ada satu kelompok. Mudah-mudahan ini berhasil ke depan dan mendapatkan data yang bagus, dan mudah-mudahan nanti pengujiannya lancar, sehingga ada beberapa rekomendasi nanti yang kita rekomendasikan, antara lain dengan solar panel 100 watt peak bisa menghasilkan tegangan dan daya sebesar watt, titik-titik watt, dengan solar tracker yang mekanismenya double aksis dan mono aksis. Nah, semoga abang-abang kalian, adik-adik yang mau berminat bergabung ke kita, silakan, belum terlambat. Bisa mendaftar online, bisa mendaftar offline. Tentunya kalau offline kita masih menganut prokes yang ditetapkan pemerintah. Jadi bisa datang ke kampus, tentunya dengan beberapa persyaratan yang sangat ketat sesuai dengan prosedur yang berlaku di daerah kampus kita. Untuk itu saat ini ada klien akan melanjutkan penelitiannya ini, mengukur berapa kuat arus yang dihasilkan fotovoltaik ini, sehingga bisa nanti mendapat satu rekomendasi tentang pemanfaatan solar tracker ini pada panel surya yang 100 watt. Oke, selamat sore dan selamat bergabung.